usia sudah sangat lanjut, namun beliau masih menyempatkan diri untuk hadir bersama-sama kita pada malam hari ini. Juga ada sesepuh kita, sesepuh Maulid Arba'in, Al-Habib Ali bin Abdullah Al bin Hamid, serta Bapak Gubernur yang tadi telah diwakili oleh asisten bidang Kesra, Bapak Dr. Haji Ahmad Najib. Di sana ada Ustadz Haji Salihin Hasibuan, Ustadz Kemas Ali, Ustadz Taqwa, dan yang teristimewa yang sudah kita nantikan dari tahun-tahun yang lalu, tamu kita yang sempat hadir pada malam hari ini, Al-Ustadz Haji Abdus Somad. Mudah-mudahan kita doakan beliau senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah, diberkahi oleh Allah, mendapatkan limpahan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, istiqomah berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para asatiz mazkurah yang mohon maaf, para orang tua kami yang tidak kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat. Kami di sini didaulat untuk menyampaikan sedikit tausiah pembuka. Jadi sebelum Ustadz Abdul Somad ada Ustadz Abdul Majid dulu, ya. Dan barangkali tidak panjang yang akan kami sampaikan malam hari ini. Kami teringat dengan satu kalimat yang sering kita baca pada saat mahallul qiyam, begitu kita membaca maulid. Ada satu kata yang semua kita, kalimat ini sudah tidak asing. Marra'a wajhaka yas'ad ya karimal walidaini. Kalimat ini seringkali dulu kami dengar dijelaskan oleh guru kami Al-Muhtaram Kiai Haji Abdullah Zawawi Izam. Apa kata beliau? Jid, siko itu baik, kalimat itu kalau kita pacak nyuntuh Rasulullah, alangkah betua hidup ini. Marra'a wajhaka yas'ad. Barang siapa yang memandang wajahmu wahai Rasulullah, yas'ad. Pakai fi'il mudhari' istimrar minaz zaman. Artinya siapapun yang memandang wajah Rasulullah, maka dalam hatinya akan selalu ada kegembiraan. Kegembiraan bertambah dan bertambah. Nah, kalau baca hidup kita di pojok dunia ini, siko ini baik kita contoh, alhamdulillah. Jadi wong di mana kita ada, pacak buat wong senang, pacak nyampaikan hajat wong, pacak ngabulkan hajat wong lain, pacak kita memberikan apa yang bisa kita berikan manfaat. Ya. Nah, tidak lain hadirin sekalian, manfaat yang paling banyak, yang paling panjang keberkahannya adalah ilmu pengetahuan. Dan pesan Kiai, hidup ini jadi terhormat, hidup ini jadi mulia, tidak lain karena ilmu, Pak. Itu yang pertama. Maka itu kita semampunya kesempatan, ada waktu, badan sehat, jangan sampai kita tidak jadi orang yang menuntut ilmu dalam kehidupan. Minimal hidup pojok dunia ini hadirin sekalian, pacak ilmu kampung jadilah. Kampung nian. Apa diantaranya ilmu kampung itu? Ya. Yang pertama uji Kiai, satu pacak mimpin Fatihah, kedua mimpin Yasin, ketiga mimpin tahlil, hafal doa Yasin, hafal doa tahlil. Pacak maca maulid mimpin marhaba peresmian namo, pacak ngimami salat jenazah, pacak maca talqin mayit, pacak maca doa pengantin. Selesai jid, cukuplah itu, katik lokaknya makan belakangan. Tapi alangkah jahat nasib kalau hidup tidak kata ilmu. Siapa bakal ngajak kita untuk duduk ke tengah, siapa bakal narik kita duduk ke depan. Tak usah jauh-jauh hadirin sekalian. Pergi tahlil baik, kalau tak kata ilmu, jangan harap kita bakal diajak wong naik ke tengah. Baru nak naik tangga, kawanlah narik ke, duduklah sini, takutan pula nak naik ke sana, pacak apa kau? Ini baru keberkahan ilmu yang sederhana, yang sehari-hari di kampung dipakai. Ini subhanallah. Tapi kalau dah kata ilmu hidup di pojok dunia, Masya Allah Pak, ngandel ke nasib itulah, kalu-kalu bernasib baik. Kira-kira nak ngajak makan duluan siapa? Tak kata Pak, makan belakangan, ngandel ke nasib, dikubek-kubek, diaduk-aduk kuah pindang itu, tak kata lokak bertemu daging, tulang itulah dapatnya. Ya.
Nah inilah barangkali yang diajarkan oleh almarhum kiai kita semasa hidupnya, bagaimana beliau berusaha untuk mengamalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi manusia selalu berusaha untuk memberikan manfaat. Apakah manfaat itu dengan tenaga, ataukah manfaat itu tadi dengan pikiran, atau dengan ilmu, atau dengan rezeki yang berupa harta kekayaan. Inilah yang dimaksud oleh Nabi dalam hadis khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang begitu banyak memberikan manfaat buat orang lain. Nah barangkali ini cuma sekedar tausiah pembuka yang mudah-mudahan jadi penghangat suasana kita pada malam hari ini, karena sesudah ini ada yang lebih kita tunggu-tunggu untuk kita nantikan tausiahnya, yaitu Ustadz Haji Abdul Somad. Mudah-mudahan hadirin sekalian kita bisa menyimak tausiah beliau sampai akhirnya nanti. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Majid Dahlan. Baik, selanjutnya akan kita dengarkan bersama. Ya. Dulu biasanya di Benteng Kuto Besak. Ini Benteng Kuto Gawang. Ini Benteng Kuto Gawang, ini benteng tertua kata Ustadz Fauzi tadi. Perlu kita informasikan kejingoannya sekarang sedikit yang hadir. Kami informasikan kepada Ustadz Abdul Somad dan semua hadirin, Jalan Sultan Agung ini panjangnya 3,1 km. Tahu dari mana? Dari Google. 3,1 km. Tadi saya jalan dari depan sana sudah penuh. Mungkin sudah lebih dari separuh. Di dalam masjid juga sudah penuh. Jadi yang hadir ini membeludak. Cuma memang yang terlihat saat ini cuma yang di dalam tenda, tapi tendanya terus meluncur sampai ke depan. Mudah-mudahan semua bisa mendengarkan suara acara ini. Amin. Dan mudah-mudahan insya Allah bisa mengikuti sampai selesai. Amin. Itu yang di darat, belum di laut ini. Nah, dia keluaran di laut ini. Kamu jangan keladasan pinggir laut itu. Tercebur paling ada innalillah, dah kata nak nolong. Lah nasib kau mang je. Nah. Buyut nunggu di bawah itu. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan kita dengarkan bersama tausiah dari Ustadz Kemas Muhammad Ali SPD. Sekolah di mana SPD? Perasaan aku Eskom. Oh, baik. Spesialis pencari dana. Nah duit itulah yang ini. Ya, tolong jingok yang ada nguntal kredit 2.000. Yang ada nguntal kredit 2.000 kita doa ke buntu 2 tahun. Apa kopi abang sekali? Biasa. Lah banyak bang Japar ini kopi abang. Jangan bematonya abang. Udahlah kamu, tak usah percaya dengan Yai Najib. Dia tu pacak ngomong baik, merayu betino tak pacak. Ngomong pinter sampai sekarang masih buntu tu lah. Bini belum ada, ya tak? Masih mending kita walaupun pendek, bini belaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamadati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahduruna ma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman. Sadaqallahul azim. Al-mukarram al-muhtaramun, yang sama-sama kita hormati guru kita Abuya Habib Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Syihab yang hadir di tengah-tengah kita beserta seluruh para habaib yang tidak bisa kami sebutkan nama satu persatu karena begitu banyak para guru-guru mulia yang hadir di tengah-tengah kita semua. Guru kita Profesor Dr. Haji Abdul Somad LC MA PhD yang hadir di tengah-tengah kita, luar biasa beliau. Pagi tadi dari Lempuing nyampe di Palembang, istirahat sebentar, malam hari ini sudah ada lagi di Sultan Agung dan insya Allah besok akan kembali terbang ke Jakarta. Kita doakan mudah-mudahan guru kita Ustaz Abdul Somad disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, umurnya dipanjangkan oleh Allah dan mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala.
para guru-guru mulia, asatidzah Maspurah yang hadir di tengah-tengah kita semua, para ustadz-ustadz yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, para jamaah baik yang di darat maupun yang di laut. Yang di laut ini Kiai Abdul Somad Ado Antubanyu melok nonton. Jadi mereka ikut menyaksikan siaran tabligh akbar pada malam hari ini. Masya Allah. Kakanda Fauji Sahibul Bait, anak dari guru kita Kiai Haji Jawawi Abdullah Izam. Sebelum wafat saya sempat bertemu sama Kiai Zawawi di Masjid Marogan waktu itu. Ya alhamdulillah, situ kesempatan terakhir saya sebelum beliau wafat. Waktu itu beliau mengisi kajian dan berziarah dan saya sempat bersalaman kepada beliau pada saat itu. Alhamdulillah. Bapak-bapak, para jamaah semua insyaallah dimuliakan oleh Allah. Tadi 69 bayi yang sudah digosok kepalanya. Baru sekali inilah ngosok kepala bayi banyak nih. Mengas juga rupanya. Itu termasuk salah satu efek corona. Efek corona tidak boleh keluar rumah. Walhasil bapaknya negatif, emaknya positif. Jadi 69 bayi pada malam hari ini ikut dimarhaba ke alhamdulillah. Kawan-kawan semua, para jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sudah ada di dalam diri Rasulullah uswah, suri tauladan, contoh yang baik. Jadi Rasul ngajarnya pakai uswah, pakai contoh, bukan pakai ucapan, bukan pakai mulut. Itu bedanya. Makanya sahabat-sahabat, orang-orang terdekat beliau dengan rela dan suka hati mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Karena Rasul nunjuk contohnya pakai uswah, pakai contoh, pakai perbuatan. Beda dengan kita, kalau kita ngomong ya anak, oi kau ni pakai baju, mak bapaknya dewek tak pakai baju. Iya kan? Tapi kalau Rasul ngasih omongannya tu setelah dilakukan terlebih dahulu. Dan mudah-mudahan ini bisa kita contoh sebagai umatnya. Termasuk tadi yang sudah dimarhabake, jangan lupa kata Yai Najib tadi, potong kambing. Karena Rasul ngajarkan macam itu. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala anna Rasul sallallahu alaihi wasallam amarahum ayu aqwanil gulami satani mukafiatani wa anil jariyati syatun. Kata Aisyah ngomong, Rasul ngasih pesan kalau punya anak lanang potong 2 kambing. Kalau punya anak betina syatun, cukup potong sikok kambing. Kalau banci ustaz, tak melok-melok. Ya kawan Yai Najib ni ada banci, bicik waya-waya. Tak tahu dipotong kambing apa tidak Yai itu. Labi. Dipotong labi-labi. Labi-labi. Bukan ini. Kasih nama-nama yang baik, kasih nama-nama yang indah. Nah, alhamdulillah di belakang ada abana ya. Bapak Kemas Haji Mas'ud Khan bin Kemas Haji Nangmu bin Kemas Haji Muhammad Ali. Jadi anak ini diambil dari nama buyut Kemas Haji Muhammad Ali. Ya ini ada terminal peti kemas punya kami kalau itu. Cuman tidak sombong, biasa baik kami ini. Iya, yang dari Medan tak katik saham di sini. Satu kosong bang, 1-0. Yai Najib jangan dikasih mic Ustaz Solihin malam ini. Gantian satu-satu, dia lah. Kawan-kawan semua yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Jadi kita ikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, mengasih uswah dengan perbuatan, dengan contoh. Termasuk salah satu saat ini yang sering saya sampaikan di hikmah peringatan maulid. Kenapa masjid-masjid kosong? Kenapa masjid-masjid sepi? Salah satunya pengurus-pengurus masjid tidak mampu memberikan uswah, tidak mampu memberikan contoh. Mak mano nak nyuruh jamaah berjamaah ke masjid, wong pengurus masjidnya dewek tak galak menuju masjid. Mak mana kita jemaah-jemaah nak datang ke masjid, pengurusnya dewek tak galak solat berjamaah ke masjid. Akibat dari pengurus masjid tak galak berjamaah di masjid, mereka tidak ngerti masjid itu nyaman apa tidak. Mak mana jemaah nak datang kalau masjidnya tidak nyaman. Kemarin anak nak marah ni, anak selama ini ngingok saldo masjid 100 juta. Kapan kita ke kamar mandi nak mesing, katik tembok. Kapan nak nutup pintu, dah baca ditutup, diganjel dengan batu bata. Walhasil dah osok sambil mesing, sambil nahan pintu. Jeku juara lah, kita lagi mesing pintu terbuka, kerok ini buatnya. Ganjel batu lah sudah paling parah. Kemarin anak ke masjid, dah usah disebut ke, di pinggir jalan masjidnya, mewah besar nen bib, saldonya luar biasa. Ya? Begitu anak nak masuk, nyari pintu, dah katik.
Wallah dak bohong ana. Kucing mana pintu? Rupanya tersender di dendeng pintunya. Jadi siapa yang nak kamar mandi, pintu diangkat, nutup dewe. Astagfirullahaladzim. Ini akibat pengurus masjid tidak menunjukkan uswah yang baik, tidak galak berjamaah di masjid. Mak mana jamaah nak masuk? Kalau jamaah pengurus masjid, mereka berjamaah ke masjid, mereka tahu apa yang kurang di dalam masjidnya, mereka membuat nyaman, maka